Oke, bismillah. Baik, kita akan lanjutkan ke komponen dari sistem refrigerasi yang kedua, yaitu pada bagian kompresor. Jadi, tadi refrigeran yang keluar dari evaporator berada pada fase, ini titiknya poin 2 ya, titik 2, yaitu pada fase gas jenuh, cuma suhunya masih suhu T1 dan T2, atau T1 itu kan sama dengan T2. Nah, terus setelah dia menjadi uap jenuh, kan dia berarti menyimpan panas yang diserap tadi. Terus gimana caranya membuang panasnya? Sementara kita harus membuang panasnya kemana lagi kalau tidak ke lingkungan. Berarti caranya dia harus dinaikkan suhu refrigerannya itu supaya suhunya itu lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Caranya gimana? Untuk sistem refrigerasi dengan kompresi dia menggunakan piranti atau alat yang dinamakan dengan kompresor. Jadi refrigeran yang sudah di fase gas jenuh ini tadi pada tekanan P2, di mana P2 sama dengan P1 ya, P2 dan dia T2 dan memiliki entalpi H2 ini, yang gas jenuh ini, dia ditekan gitu loh. Ditekan, dikompres dengan kompresor sehingga wing ke atas itu ya, dia mengalami kenaikan tekanan. Jadi tekanannya naik dari P2 ya menjadi P3. Jadi kalau ini kan satu nilai tekanan nih, satu garis biru muda yang bawah ini. Nah, yang ini juga nilainya satu tekanan. Artinya tekanan yang di atas ini lebih tinggi daripada tekanan yang di bawah. Jadi ketika dikompresi, wing gitu kan, dia tekanannya naik menjadi P3. Nah, suhunya juga di T3, suhunya itu jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan gitu. Karena dia akan membuang panasnya. Tujuannya begitu kan, panasnya kan dibuang setelah diserap tadi. Nah, untuk mengkompresi ya, kita butuh usaha. Makanya ini ada kerja kompresor. Kan kompresor itu terdiri dari blade-blade yang berputar kan, putarannya dari mana energinya ya? Pasti dari listrik dong. Makanya kan AC itu pakai energi listriknya itu dominannya itu karena energi untuk memutar atau menyalakan kompresor itu tadi. Jadi di dalam kompresor nanti ada blade-blade yang berputar, itu kan energi dari luar tuh, dari luar sistem ini untuk menaikkan tekanan, menaikkan suhu, menaikkan tekanan tuh, tekanannya naik dari sini ke sini dan menaikkan suhunya, wing gitu ya, dari T2 menjadi T3. Nah, ketika dia sudah keluar dari kompresor ya, si refrigeran itu kan mengalami kenaikan suhu dan tekanan. Dia pun nilai entalpinya naik gitu. Tadi kan dari evaporator kan H1, terus di menerima panas di evaporator jadi H2. Ini naik lagi kan entalpinya. Jadi setiap ke sini tuh entalpinya naik. Nah, dari H2 ke H3 ini makin ke situ entalpinya makin besar. Berarti tingkat energi entalpi di keluaran dari kompresor poin 3 itu entalpinya lebih tinggi daripada entalpi masukannya, entalpi inputnya itu loh. Nah, seperti itu kompresor. Dan cara kerja kompresor ya, seperti itu yang dialami. Jadi yang di dalam panah-panah merah ini itu adalah pengalamannya si refrigeran itu gitu. Jadi refrigerannya ketika dikompresor dia mengalami perubahan fase ya. Fasenya memang gas, cuma keadaannya berbeda. Ketika sebelum masuk kompresor dia gas jenuh ya, setelah ditekan dia superheated gas yang panas dan tekanannya tinggi gitu, superheated gas. Seperti itu cara kerja kompresor. Oh iya, neraca energinya ya. Nah, ini kita akan menguraikan neraca energi. Nah, seperti biasa kita menggunakan kaidah hukum kekekalan energi di dalam sistem terbuka ya, jelas lah karena ada masa yang masuk, masa keluar, energi yang masuk gitu ya. Jadi akumulasi dE per dt energi di dalam sistem sama dengan EI dot atau laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar. Pada keadaan steady state berarti tidak ada akumulasi, berarti laju energi dE per dt sama dengan 0, berarti EI min EO itu sama dengan 0, berarti energi yang masuk, laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Ini satunya masih watt, E dot ya. Kalau energi joule berarti kalau E dot itu berarti energi per waktu, berarti satunya watt. Ya. Nah, laju energi yang masuk ke dalam kompresor tersebut ya, EIN ya, EI ini ada dua komponen. Yang pertama adalah laju energi yang dibawa oleh aliran refrigeran. Kan refrigeran yang masuk tuh dengan kecepatan m dot ya, mass flow rate dalam satuan kilogram per sekon. Nah, ketika massa itu masuk, ini nggak bosan-bosan saya bilang, kalau aliran itu mengalir, dia akan membawa trio energi, yaitu yang pertama dia adalah energi entalpinya gitu ya, karena dia memiliki suhu dan tekanan. Entalpinya adalah entalpinya di H2 karena fasenya gas
jenuh, di sini H2 namanya. Kemudian dia memiliki kecepatan tertentu karena dia bergerak, maka dia membawa energi kinetik, makanya setengah mv kuadrat. Karena kecepatan di sini V2, ya berarti namanya V2 kuadrat, dan dia memiliki posisi tertentu, ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi potensial. Kalau m dot berarti daya energi potensialnya, m dot gz gitu ya. Nah, terus setelah masuk di sini, jadi di dalam kompresor ini selain energi dibawa oleh refrigeran, juga ada energi dari luar tadi, yaitu kerja kompresor. Nah, kerja kompresor itu juga satuannya adalah watt gitu ya. Nah, terus yang keluar dari kompresor apa energinya? Ternyata yang keluar adalah energi yang dibawa oleh aliran refrigeran yang keluar. Tadi sama aja sih statusnya dengan yang ini ya, dia membawa trio energi, membawa entalpi, membawa energi kinetik, dan membawa energi potensial. Dan seperti biasanya kita akan mengabaikan perbedaan energi kok ngomongnya belibet ya, maaf. Energi kinetik yang masuk dan keluar, energi potensial yang masuk dan yang keluar ya, itu tidak signifikan perbedaannya dibandingkan dengan perbedaan entalpi ini gitu. Nah, jadi sehingga dicoret-coret, coret-coret sehingga menjadi m dot H2 ditambah kerja kompresor sama dengan m dot H3. H3 adalah entalpi refrigeran yang keluar, H2 entalpi refrigeran yang masuk. Terus ditata rumusnya, diatur sehingga W kompresor adalah M dot H3 dikurangi M dot H2. Sehingga dikeluarkan sisinya, apa sih, M dotnya itu kita keluarkan pakai kaidah distributif ya, matematika dasar ini, sehingga daya kompresor itu mengakibatkan adanya kenaikan entalpi. Nah, kenaikan entalpi dari refrigeran yang masuk ke yang keluar, artinya yang keluar itu entalpinya mengalami peningkatan. Seperti itulah hukum kekekalan energi yang terjadi pada kompresor pada kondisi steady state ya, seperti ini. Dan ini kondisi teoretik ya. Nah, kita belajar yang ini dulu, yang teoretik, yang ideal dulu. Nanti sebelum moga-moga masih ada waktu untuk membahas siklus aktualnya seperti apa sih gitu ya. Paling enggak di sini Anda sudah paham bahwa di dalam kompresor mengalami peningkatan suhu dari T2 wing menjadi T3, mengalami peningkatan tekanan dari P2 ya, pressure P2 menjadi P3, dan mengalami kenaikan entalpi dari H2 menjadi H3. Ya, seperti itu. Moga-moga paham ya. Kita sudahi dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.